arahan untuk proyek ini cukup menarik. Ada sebuah lahan kosong di tengah perkampungan. Lahannya sekitar 387 meter persegi dengan sekitaran yang masih asri. Sejuk, ada pohon, kelapa, melinjo, nangka. Kita bikin kosan, Mas. Waktu itu kliennya bilang seperti itu ke saya. Waktu itu saya pikir kita bikin yang low profile, menyatu dengan konteks sekitar. Dari fasad dan masa, kita adopsi bahasa atap miring. Dari limasan dengan warna yang cukup monolit. Ya, abu, raw, sebagai penekanan bahwa kita berbeda dari sekitar. Namun, tidak berusaha menonjolkan diri. Alhamdulillah, klien suka, karena juga care dengan lingkungan. Jadi memang, untuk anak-anak kos juga, kita berpesan untuk sedang bertamu dan memposisikan diri sebagai tamu. Kalau kita masuk ke dalam seperti kita masih terkoneksi dengan pepohonan dan perkampungan di sekitar. Karena konsepnya poros habitat, sebuah habitat baru untuk para perantau, pelajar, yang mana dari poros ini kita tidak hanya coba memasukkan cahaya, udara, tapi juga suasana desa di luar kos ini. Struktur bangunan menggunakan beton bertulang, portal tertutup, lalu dibuat tidak menempel dengan bangunan tetangga. Jaraknya sendiri antar kolom kita buat di 4,5 meter agar dimensi balok tidak terlalu besar, sehingga bisa menghemat biaya. Alasan lain, memang dari konsep poros tadi, dengan celah ini, konsep poros juga bisa teraplikasikan sampai ke dalam unit kamar kos. Selain itu, kita bikin resapan ke tanah yang cukup sehingga desain bangunan kita tetap bertanggung jawab terhadap alam. Dalam hal ini, kandungan air tanah. Detail kecil kita coba bikin yang low effort, high impact. Bikin tali air untuk setting zonasi antara koridor dan ruang luar kamar. Jadi ada area yang masih bisa dimanfaatkan oleh penghuni kosan dan ada area yang memang steril untuk koridor gitu. Untuk tempat sepatu kita desain simple, kotak, tapi memang bisa kita niatkan untuk memicu interaksi ya. Jadi antara penghuni dan yang sedang memakai sepatu misalnya mau berangkat atau pulang dari kampus, nah itu bisa tegur sapa atau ngobrol sebentar lah seperti itu. Nah ada hal yang menarik juga, jadi di antara koridor dan ruang komunal ini kita kasih pintu begitu dengan tujuan tidak hanya untuk menjaga privasi tapi memang balik lagi ke untuk memancing interaksi ya antara pengguna. Jadi orang dia nggak bisa menghindar gitu. Pas mereka buka pintu tiba-tiba ada orang gitu, ada penghuni lain. Jadi kalau introvert kan mungkin wah ada orang, dia nanti dululah keluar gitu. Nah ini kita kasih pintu sehingga ya agak semi-semi menjebak lah. Jadi mereka keluar, tiba-tiba ada orang. Nah di situ interaksi itu kita paksa untuk terjadi. Selain itu ada ruang komunal, ruang jemur, rooftop komunal juga buat olahraga atau santai ya. Kerjain hobi bisa juga di situ. Dan di sini harapannya memang interaksi dan ruang sosial itu tetap ada walaupun di dalam sebuah fungsi kosan. Paling suka aku di spot kamar di meja yang langsung connect ke depan karena bisa lesehan gitu. Terus aku biasanya sambil baca buku, belajar, ngerjain tugas, tapi gak terlalu serius kok vibes-nya. Kalau di luar, paling suka suasana pas masuk kos dan koridor karena cukup nyaman dan calming. Kita masuk koridor itu tetap terang, jadi tetap kerasa aman.